Ditanya, Kak, peluang yang besaran lolos adalah kita yang sudah gagal sebelumnya, belum berhasil, atau nanti yang baru daftar? Menurut saya itu. Kemudian, untuk dua problem yang baru teman-teman, jadi itu ada dua ya. Yang pertama untuk teman. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, pagi ini kita akan bahas mengenai lagi ya gelombang 12. Kemudian juga peluang teman-teman yang sudah daftar di tahun lalu namun gagal dibandingkan dengan teman-teman nanti yang akan daftar di tahun ini. Apakah peluangnya sama besar atau mungkin lebih kecil atau mungkin lebih besar teman-teman. Kemudian juga saya akan menginfokan mengenai hasil survei yang saya buat kemarin teman-teman untuk prediksi dari teman-teman semua apakah gelombang 12 akan dibuka di bulan ini, Februari, atau di bulan Maret, atau mungkin di bulan April teman-teman. Lalu juga beberapa info terbaru dari teman kita yang mengalami masalah saat dia isi data diri teman-teman. Jadi yang terbaru ya, ini ada dua hal yang mungkin juga teman alami, dan jangan khawatir pastinya karena ada beberapa penjelasan untuk hal tersebut teman-teman. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan lonceng ya, karena banyak sekali info update seputar prakerja yang pastinya berguna buat teman-teman semua. Dan saya jamin teman-teman dengan subscribe kalian gak akan tinggal sedikit pun info terupdate seputar prakerja, bahkan saat nanti akan ada pembukaan gelombang 12. So buat teman-teman pastikan kalian stay tune. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, jadi thank you banget ya buat teman-teman yang udah ngisi survei kemarin, juga udah support, udah ngasih info, komen di video saya, itu sangat-sangat bermanfaat buat channel ini. Karena tanpa info dari kalian, channel ini nggak mungkin tahu banyak hal tentang program prakerja teman-teman. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian selalu stay tune dan juga jangan ragu buat komen, karena pasti akan saya balas teman-teman, walaupun memang agak lama, tetap perlahanan pasti akan saya balas semua chat teman-teman semua. Oke? Nah teman-teman, jadi kita mulai dulu dari gelombang 12 ya. Jadi emang info terupdate pun dari CS, saya call CS tadi pagi barusan, tapi karena nggak ada info terbaru jadi saya nggak tampil di video ini, karena emang dia menginfokan pun belum ada info terbaru mengenai gelombang 12 ataupun juga pendaftaran teman-teman. Tapi terakhir info CS kemarin ya, dia menginfokan ada kemungkinan itu akan dibuka setelah semua insentif prakerja cair dari gelombang 1 sampai gelombang 11. Karena emang ini ya, karena anggaran negara jadi emang agak complicated. Jadi kalau dana yang sebelumnya itu belum semua tersalurkan, itu mungkin akan ada problem atau mungkin ada gap. Jadi harus kelarin dulu yang tahun lalu, baru dimasukkan anggaran yang baru. Dan ini pun anggarannya adalah 20 triliun sama dengan tahun lalu. Jadi jumlah peserta pun mencapai 5,6 juta teman-teman. Kemudian untuk harapan atau mungkin peluang teman-teman yang sudah dulu daftar tahun lalu namun belum pernah lolos dibandingkan dengan nanti untuk teman-teman yang baru daftar gelombang tahun ini, apakah peluangnya lebih besar atau lebih kecil teman-teman? Kalau dari saya pribadi teman-teman ya, peluangnya akan sama. Jadi ini benar-benar startnya dari awal. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita dengan adanya fitur update diri ini, itu kita bisa benar-benar memulai dari awal sama teman-teman, yaitu data terupdate seperti halnya status kepekerjaan, kemudian juga tanggungan kita, lalu juga KTP, karena itu juga salah satu faktor penentu untuk bisa lolos di gelombang prakerja tahun ini. Karena emang utamanya adalah yang tidak bekerja, terdampak pandemi, ter-PHK, lalu juga yang memiliki usaha kecil yang terdampak COVID teman-teman. Jadi kalau kalian buat tidak bekerja, itu peluangnya akan lebih besar lolos. Tapi tetap ya, harus sesuai dengan keadaan teman-teman, jangan dibuat-buat atau mungkin mengada-ada teman-teman. Lalu juga untuk tanggungan, Dino dari CS mengatakan di mana dari informasi yang saya dapatkan di video sebelumnya, untuk yang utamakan juga adalah salah satunya adalah untuk yang teman-teman yang punya tanggungan 3 atau lebih, karena dirasa emang berat karena menanggung banyak orang dalam satu keluarga teman-teman. Dan ini pun keluarga itu yang dimaksud bukanlah anak istri ya, bahkan orang tua, adik kakak pun juga harus tanggungan kalau emang mereka tidak bekerja, dan kita menjadi tulang punggung keluarga teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau ditanya, Kak, peluang yang besaran lolos adalah kita yang sudah gagal sebelumnya, belum berhasil, atau nanti yang baru daftar? Menurut saya itu akan sama teman-teman. Saya pun
Dan menurut saya pun langkah prakerja sudah sangat benar ya untuk melakukan update ini, karena juga sudah saya harapkan dari tahun lalu, di mana saya bilang percuma gelombang dibuka, gelombang 6, 7, 8, kalau kita yang gelombang 1, 2, 3 itu nggak bisa update data, karena emang kita kemarin bisa aja, dan saya yakin banyak yang sebelumnya dibuat bekerja, namun pada akhirnya di bulan Mei, Juni itu ter-PHK karena pandemi makin berasa untuk perusahaan tempat kita bekerja, teman-teman. Seperti itu. Jadi saya rasa peluangnya akan sama. Jadi buat teman yang kemarin belum lolos, jangan kecil hati. Kita mulai bersama-sama, dan juga untuk pulangnya sama rata. Apalagi ditambah dengan kuota yang sama 5,6 juta. Jadi pulang lolos juga cukup besar, teman-teman. Walaupun memang sangat banyak yang daftar ya, ada 43 juta tahun lalu, dimana sudah tersaring 5,9 juta. Kemudian peluangnya sekitar lagi 30 jutaan. Plus nanti peserta baru mungkin sekitar 40 juta berbanding 5,6 juta. Jadi sekitar 1:8, teman-teman. Jadi nggak besar banget, tapi juga nggak terlalu kecil, teman-teman. Ini kita harus berdoa dan juga semangat, dan pastikan kalian siapkan semua data kalian dari sekarang, baik itu nomor telepon, rekening, dan pastikan nomor kalian itu aktif nantinya sampai 6 bulan terakhir, jangan sampai terblokir atau terhapus. Lalu juga email, kalau kalian mau aman, saran saya kalian catat email kalian dan juga passwordnya, karena beberapa teman kita tuh lupa dia pakai email yang mana, passwordnya apa, akhirnya nggak bisa akses untuk dashboard prakerjanya, dan dia pakai email baru udah nggak bisa karena nicknya sudah tertaut sama email yang sebelumnya, teman-teman. Jadi buat teman, hal yang sepele, hal yang sangat simpel untuk email dan juga password kadang bisa menjadi masalah besar jika sampai kita lupa untuk itu, teman-teman. Jadi kita nggak bisa akses, kita nggak bisa gabung gelombang, kita nggak bisa daftar lagi untuk akun prakerja yang baru. Jadi itu, teman-teman, untuk infonya mengenai seberapa besarkah peluang teman-teman yang sekarang ini belum lolos sejak tahun lalu, dan juga dibandingkan teman-teman yang nanti baru akan daftar setelah pendaftaran dibuka. Kemudian teman-teman, hasil dari polling teman-teman ya, ini bisa kalian lihat, teman-teman, mostly itu 70% lebih mengharapkan prakerja dibuka di bulan Februari. Saya pun berharap yang sama, teman, karena emang kemungkinan ada. Kenapa? Karena memang sekarang pun untuk insentif masih gencar banget ya. Bahkan yang di bulan Februari sudah sangat banyak yang cari di Januari, itu juga dengan yang di Maret. Namun saya yakin masih ada juga yang belum cair untuk insentifnya karena banyak terkendala mengenai gagal sambung rekening, atau mungkin belum KYC, nomor telepon tidak aktif. Jadi buat teman yang terkendala, saran saya segera kalian solve. Jadi kalian bisa segera dapat insentif, dan juga dengan itu kemungkinan gelombang berikutnya akan lebih cepat dibuka, teman-teman. Ya. Kemudian untuk 2 problem yang baru, teman-teman. Jadi itu ada 2 ya. Yang pertama untuk teman-teman yang update diri, itu saat sudah semua mengisi data, sudah upload KTP, saat mau submit, muncul keterangan alamat tidak valid atau tidak sesuai. Itu kemungkinan, teman-teman, karena saya juga dapat info dari beberapa orang, sekitar ada 4-5 teman kita yang melakukan hal yang sama, dan dia yakin itu alamatnya sudah benar, sudah semuanya lengkap datanya. Jadi itu kemungkinan ada problem dan juga koneksi yang nggak stabil, teman. Jadi saran saya, kalian refresh, lalu kalian ulang lagi isi formnya, dan pastikan kalian isi dengan benar untuk urutan alamatnya, lalu juga untuk KTP, lalu kalian coba submit lagi. Harusnya bisa, karena emang sepertinya ini tidak banyak, jadi mungkin hanya sebagian kecil aja, teman-teman. Lalu problem kedua adalah untuk teman-teman kita yang di bulan Desember lalu itu sudah daftar email prakerja dan juga sambungkan nick, tapi dia belum ikut tes motivasi dan juga minat. Itu sekarang saat dia login, dia ada tampilan untuk mengisi pernyataan dan juga jawaban, namun saat dikirim itu selalu gagal, teman-teman. Itu penjelasannya adalah karena emang sampai sekarang pun untuk pendaftaran baru itu belum dibuka. Jadi wajar kalau masih gagal, jadi jangan khawatir. Karena ini pun juga nggak terjadi sama 1 orang, ada 3 orang yang info ke saya bahwa dia adalah peserta yang daftar kemarin di Desember namun belum selesai. Jadi baru verifikasi email dan juga nick, namun belum sampai tuntas masuk ke dashboard, dan juga belum pernah gabung gelombang. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, ini emang karena gelombang di pendaftaran belum dibuka, teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi itu infonya. Thank you banget. Kalau ada question, teman-teman, silahkan kalian komen di bawah, teman-teman. Jadi jangan ragu. Banyak hal yang kalian tanyakan, mungkin info seputar prakerja, jangan ragu buat komen di bawah. Di sini forum diskusi, tapi tetap ya, kita dengan sopan dan juga dengan bahasa yang baik, teman-teman. Seperti itu. Dan jangan lupa buat teman yang suka video ini, jangan lupa buat like, dan juga silahkan kalian share info ini ke seluruh teman kalian yang mungkin ingin ikut prakerja, jadi mereka dapat update dan juga bisa terus dapat update, teman-teman. Lalu juga buat yang belum subscribe, saya mau remind lagi, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke?
Dan saya doakan semua teman-teman yang nonton video ini bisa lolos di tahun ini dan juga bisa jadi peserta prakerja dan dapat benefit dari program prakerja ini, teman-teman. Jadi thank you banget. Semoga selalu sehat dan teman-teman, sorry salah kata, dan pastikan teman-teman kita bertemu lagi di next video. Dadah.